Inilah video viral 13 anggota Satpol PP Kabupaten Garut, Jawa Barat. Mengatasnamakan Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamung Praja, mereka menyampaikan dukungan untuk Gibran Rakabuming Raka. Kepala Satpol PP Kabupaten Garut, Jawa Barat mengatakan mereka yang terekam video merupakan tenaga kontrak, bukan aparatur sipil negara. Seluruh anggota Satpol PP yang terlibat dalam video sudah dijatuhi sanksi skorsing. Secara spontanitas, karena yang mengajak adalah seniornya, mungkin mereka ikuti. Nah itu tadi sudah kami sidangkan. Kita skorsing selama 3 bulan tanpa ada tunjangan. Jadi di skorsing 3 bulan, terus yang lainnya di skorsing 1 bulan itu pun tanpa tunjangan. Terkait video viral itu, sejumlah relawan Capres telah melaporkan ke pihak Bawaslu. Bawaslu Kabupaten Garut menilai tindakan anggota Satpol PP ini diindikasikan masuk kategori pelanggaran pemilu. Langkah selanjutnya akan melakukan penelusuran, ya. Penelusuran untuk memastikan gitu kapasitas dan kedudukan mereka yang terlibat dalam video tersebut. Sebelumnya, foto sejumlah aparatur sipil negara di pemerintahan Kota Bekasi, Jawa Barat yang memamerkan baju olahraga bernomor punggung 2 juga viral di media sosial. Ditemui pada Rabu sore, PJ Wali Kota Bekasi membantah jika foto yang viral itu merupakan bentuk tendensi politik. Ia menyebut foto tersebut tidak memiliki unsur kesengajaan dan memastikan seluruh ASN Kota Bekasi netral selama pelaksanaan pemilu 2024. Tiap kecamatan sudah disusun, ya. Dari nomor 1 sampai nomor 25 tiap kecamatan. Jadi tiap kecamatan itu berurut 1 sampai 25. Nah, untuk nomor 1 dan nomor 25 itu untuk kiper sudah diambil duluan. Jadi yang tersisa di susunan semua kecamatan itu mulai dari nomor 2 sampai nomor 24. Otomatis yang terambil itu adalah kaos dengan nomor punggung 2. Terkait foto ASN yang viral tersebut, Bawaslu Kota Bekasi akan segera menindaklanjuti dan menggelar rapat pleno. Ada sekitar 12 orang yang dilaporkan dugaan pelanggaran netralitas ASN. Itu apa aja Bu, camat, apa siapa aja Bu bisa kirim? Ya belum ya, nanti karena mekanisme pleno dan salah satunya itu ada camat yang dilaporkan. Tim Liputan CNN Indonesia. Sementara itu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran mengklaim deklarasi dukungan sekelompok Satpol PP yang viral merupakan bentuk kecintaan masyarakat terhadap pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 ini. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid di media center TKN. Menurutnya, deklarasi yang dilakukan tersebut akibat sulitnya membendung rasa cinta pada Capres Prabowo Subianto. Itu pertanda bahwa betapa Pak Prabowo itu dicintai oleh komponen dan elemen masyarakat. Ya kan, sampai Satpol PP yang harusnya nggak boleh mendukung terbuka aja, itu kan saking orang Jawa bilang saking nggak bisa ngempet mungkin kalau saking nggak bisa nahannya, itu saking cintanya begitu. Ibaratnya begitu. Ya tapi ya harusnya ditegur secara administrasi terlebih dahulu, jangan langsung dipecat dan sebagainya. Mungkin namanya itu kan orang namanya ya tadilah semangat cinta yang berlebihan. Dan tidak terperhatikan. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespon video viral anggota Satpol PP di Garut, Jawa Barat yang secara gamblang mendukung cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Anies menilai kejadian tersebut sebagai ujian bagi para atasan di Satpol PP Kabupaten Garut. Dan tidak terperhatikan. Ya, ini kan sebetulnya ujian bagi atasannya. Ujian bagi atasannya, apakah itu dibiarkan, apakah itu diberi sanksi. Kalau itu dibiarkan, berarti itu boleh. Kalau itu diberi sanksi, berarti itu tidak boleh. Dan sekaligus ini pesan sampai ke Jakarta. Apakah kegiatan seperti ini akan dibiarkan? Kalau ini dibiarkan, nanti rakyat yang akan menilai di mana komitmen netralitas itu ketika ada pelanggaran. Kita nilai aja nanti. Sejumlah dugaan ketidaknetralan aparatur sipil negara di sejumlah daerah mengemuka meski dibantah dilakukan oleh bukan ASN dan sebagian mengaku
tidak bermuatan politik, namun kekhawatiran akan ketidaknetralan tersebut masih dirasakan atau masih disuarakan oleh publik. Akankah kemudian segala respon Bawaslu atas hal ini sudah cukup meyakinkan kita atas pelaksanaan pemilu yang bersih? Dan untuk membahas serta mengkonfirmasinya, sudah bersama kami melalui sambungan virtual. Pertama adalah Ketua DPP PSI, Dedek Prayudi, dan juga Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti. Assalamualaikum, selamat malam Mas Uki dan Bang Ray. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, sepertinya kami masih ada kendala teknis dengan Mas Uki Dedek Prayudi untuk bisa berdialog malam hari ini. Saya ke Bang Ray terlebih dahulu. Bang Ray, jadi Anda melihatnya seperti apa? Apakah kemudian meski sudah dibantah, meski disebut oleh Nusron Wahid sebagai sekretaris TK ini sebagai kecintaan masyarakat, Anda melihat ini sebagai gerakan yang organik atau terorganisir begitu, Bang? Kalau motifnya, faktornya ya tentu mestinya ya Bawaslu yang bisa mengungkap itu ya. Oleh karena itulah kita mendorong supaya Bawaslu memanggil orang per orang ini. Ya, pemanggilan itu dibutuhkan bukan saya sekedar mencari tahu ya sebab-sebab mereka atau hendak memberi sanksi kepada mereka, tetapi juga sekaligus mengingatkan kepada seluruh ASN atau non ASN yang memang diwajibkan untuk netral dalam pelaksanaan pilpres dan pemilu untuk lebih hati-hati ke depannya begitu. Oke. Nah, ya kita tunggu saja nanti sejauh apa Bawaslu bisa mengungkap ya apa ada motif tertentu atau apa dan sebagainya itu di belakang ya terbukanya aparatur negara ini. Baik. Kita sebut saja aparatur negara lah ya secara umum. Bang Ray, tapi kalau kemudian waktunya berdekatan begitu muncul dan viral di media sosial, muncul di publik begitu, apakah kemudian kita, ya publik akhirnya mengaitkan, apakah kemudian ini secara bersamaan memang dikeluarkan atau memang secara organik saja tumbuh begitu di masyarakat Anda melihat? Ya itu tadi yang saya sebut tadi, Bawaslu nanti kita minta untuk melakukan proses ya pengamatan lah. Cuma kan begini Bung Pram ya, netralitas ASN kita ini sebetulnya hari demi hari makin masalah ya. Di pilkada 2020 yang lalu pun tingkat intensitas ketidaknetralan mereka dalam pilkada itu juga meningkat gitu. Ya, ada menurut saya 4 faktor mengapa netralitas ASN atau secara umum aparatus negara lah ya, justru waktu demi waktu meningkat, dari pemilu ke pemilu meningkat. Faktor pertama memang basis historis. ASN kita ini kan dari dulu selalu diarahkan untuk memilih peserta pemilu tertentu. Dalam hal ini adalah Golkar, meskipun itu kan partai politik. Dan memori itu mungkin selalu terpelihara. Bahwa mereka selalu punya kecenderungan untuk mendukung partai politik atau calon yang didukung oleh kekuasaan. Bang Ray, tapi memori yang terekam itu artinya kita sebagai publik yang artinya masih curiga atau memang itu yang akhirnya terpatri dalam mereka begitu akhirnya masih melakukan meski sudah zamannya berubah reformasi begitu Bang Ray, menurut Anda seperti apa? Iya, menurut saya ada background itu salah satunya ya, background di mana punya kecenderungan untuk selalu mendukung partai politik ataupun calon presiden yang didukung oleh partai penguasa gitu ataupun kekuasaan gitu. Ini faktor pertama, salah satu faktor. Faktor yang lain tentu karena alasan pragmatis. Alasan pragmatis itu ya karena nanti kalau yang dipilih oleh mereka itu berkuasa, dia berharap akan dinaikkan jabatan macam-macam dan sebagainya gitu ya. Nah yang ketiga itu memang karena ada tekanan. Nah dan di tekanan itu ya seperti yang mau kita bicarakan sebetulnya, tekanan itu ya berasal dari kekuatan tertentu di atas mereka yang mendorong mereka untuk melakukan tindakan yang punya potensi pelanggaran terhadap asas pemilu gitu ya. Nah itu yang ketiga. Nah yang keempat adalah soal makin melemahnya pengawasan dan penindakan gitu ya. Nah pengawasan ini bisa bersifat internal maupun eksternal. Yang internal tentu saja melalui struktur jabatan mereka. Yang kedua yang eksternal itu ada 2. Satu adalah Bawaslu dan yang kedua adalah KSAN. Nah dugaan saya untuk kasus 2024 ini berkaitan dengan faktor keempat ini adalah karena sudah dinyatakan bahwa KSAN itu dibubarkan. Gitu loh kira-kira. Sehingga kalaupun misalnya kita mengaitkan kepada faktor ketiga, ada tekanan yang kalau mereka itu yang membuat mereka lebih baik menjalankan tekanan itu, meskipun nanti akan disanksi seperti yang sekarang lah misalnya.
dinonjokkan 3 bulan tanpa digaji, bagi kalau kita mengacu ke pilkada 2020, bagi mereka nggak ada masalah. Baik. Selama mereka bisa melaksanakan, selama mereka melakukan apa yang dituntut kepada mereka itu, toh nanti kalau terpilih yang mereka dukung ini, ya mereka mungkin malah dipromosikan naik jabatan. Artinya 3 bulan non-job itu, misalnya begitu ya, 4 bulan non-job itu, nggak ada apa-apanya dengan promosi jabatan yang mereka terima. Baik. Jadi, mendengar bahwa KSAN ini sudah dibubarkan, meskipun faktanya tentu belum sampai saat ini, sedikit banyak menurut saya berimplikasi kepada tanda kutip ya, keberanian ASN itu secara terbuka menyatakan dukungan mereka terhadap calon tertentu di dalam Pilpres maupun pemilu ini. Oke, Bang Rey. Sebelum saya lebih jauh meminta analisa Anda, saya kembali ke Mas Uki yang sudah tergabung bersama kami. Mas Uki, selamat malam. Ya, selamat malam Mas Bram. Baik, oke. Mas Uki, jadi bagaimana menjawab kekhawatiran itu? Ini kan semua paling tidak dua fenomena yang tercapture oleh publik hari ini semuanya ke pasangan capres-cawapres Anda begitu. Disebut Mas Gibran oleh Satpol PP, terus kemudian di Bekasi ada nomor urut 2 begitu yang ditampilkan secara bersamaan. Tanggapan Anda sebagai TKN, Mas? Ya, jadi begini, hukum sudah menyediakan kanal-kanal apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan atau aktivitas politik yang tidak sesuai aturan. Kita sudah memiliki Bawaslu ya, kita sudah memiliki DKPP dan lain-lain ya. Apabila terjadi pelanggaran hukum, maka di sini adalah aparat penegak hukum yang punya wewenang. Tapi begini, TKN 02, TKN Prabowo Gibran ini mengedepankan penegakan aturan ya, apabila terjadi pelanggaran maka ya sanksi-sanksi juga sudah ditentukan oleh aturan sanksinya apa gitu. Dan ini nggak hanya mereka-mereka yang telah mendukung paslon Prabowo Gibran ya Mas Bram ya, karena sebelum-sebelumnya juga sudah terjadi nih. Saya kasih contoh misalnya ya, Pak Karna Sobahi ya, Ketua DPC PDIP ya, dari Majalengka sudah terbukti bersalah ya melalui putusan Bawaslu tanggal 7 November 2023 kemarin, yaitu melanggar Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 pasal 282. Nah, bedanya kami karena kami mengedepankan hukum ya sebagai panglima, maka kami tidak menggoreng ini sebagai isu komoditas politik, sebagai bunga-bunga elektoral. Kami fokus kepada diri kami sendiri ya, dan kami hanya mengingatkan saja bahwa ya jangan karena kawan-kawan ada yang di pihak 303 atau Ganjar Mahfud ya, ada yang di pihak 1 atau Timnas Amin gitu ya, hanya mengoreksi apa-apa yang sudah menjadi kesalahan lawan-lawannya atau pendukung lawannya ya, bukan lawannya. Nah kemudian lupa gitu bahwa sendirinya melakukan hal yang serupa gitu. Bahkan ini ya dari pantauan kami ya, ketika diwawancara Bupati Majalengka tersebut ya, justru setelah putusan tersebut mengatakan bahwa tindakan beliau itu diapresiasi oleh DPP PDIP gitu, bahkan katanya ya akan diberikan semacam reward lah seperti itu. Baik, Mas Uki, seperti inilah yang menurut kami justru lebih struktural Mas Bram. Jadi artinya kalau dari Anda, kita kembali fokus pada TKN begitu, artinya akan menyerahkan pada proses hukum begitu ya, ini melanggar ataupun tidak, walaupun kemudian itu dukungannya kepada capres dan cawapres Anda begitu ya Mas Uki? Betul, kita serahkan saja kepada proses hukum ya. Apakah ini proses hukumnya berhenti di Bawaslu ya? Apakah nanti dilanjutkan ke aparat penegak hukum, tergantung nanti putusan dari Bawaslu, atau apakah ada koreksi ya dari pihak penyelenggara pemilu yang dalam hal ini KPU? Kita hormati saja semuanya. Namun yang pasti ya biasanya ini orang yang tidak yakin menang tapi tidak siap kalah, nah ini yang menyuarakan kecurangan-kecurangan padahal semuanya baru dugaan. Sesuatu yang sudah diputuskan, yang barusan saya bilang tadi, itu adalah yang terjadi di Majalengka. Oke. Jadi ketika publik mencurigai, menduga bahwa ini kemudian terorganisir begitu, kenapa kemudian muncul dan waktu berdekatan dengan lokasi yang juga berdekatan sama-sama di Jawa Barat, bukan kemudian itu dari TKN begitu ya Mas Uki? Bukan. Oke, itu menarik. Tapi saya ingin menanyakan juga ketika sudah dilaporkan misalkan ke Bawaslu seperti yang terjadi baru-baru ini, kemudian Bawaslu Jakarta Pusat memanggil dan memutuskan dugaan pelanggaran begitu yang mengaitkan kepada Mas Gibran, tapi kemudian beberapa pihak yang melaporkan Bawaslu ke DKPP. Saya akan minta tanggapan dari Mas Uki, tapi nanti setelah jeda kita akan jeda senak. Pemirsa tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia.
Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia dan saya masih bersama dengan dua orang narasumber. Pertama Mas Uki Dedek Prayudi, Ketua DPP PSI, dan juga Bang Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani. Saya akan ke Mas Uki kalau begitu. Tadi sebelum jeda saya ingin menanyakan soal itu, Mas. Saya mengutip detik.com begitu. Laporan ke DKPP diajukan oleh Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman melalui kuasa hukumnya Raka Ghani Pisani, dan yang terbaru adalah pelaporan dilakukan oleh Komite Pemuda Indonesia ke DKPP. Nah, bagaimana Anda menjawab itu dengan narasi yang Anda sebutkan tadi ketika ya sudah laporkan saja, ikuti saja proses hukumnya. Bagaimana TKN menjawab ini, Mas? Ya sama, Mas. Ikuti saja proses hukum yang berlaku ya. Saya sendiri sebenarnya tidak terlalu mengikuti ya apa yang dilaporkan terhadap Bang Habibur Rahman ya. Cuman kalau nggak salah ini kaitannya dengan ini ya tadi ya, kaitannya ini dengan Car Free Day itu bukan? Betul, bagi-bagi susu itu. Rekomendasi Bawaslu terkait Mas Gibran di Car Free Day ya. Ya, Mas Uki. Iya, memang betul kok. Ya, jadi yang perlu disampaikan adalah Bawaslu itu tidak mengeluarkan putusan. Bawaslu itu mengeluarkan rekomendasi. Jadi nggak ada putusan Bawaslu ya di Jakarta Pusat hari ini yang launching, kurang lebih seperti itu ya. Jadi rekomendasi ini kaitannya dengan wilayah kewenangan Bawaslu itu tidak bisa memutuskan apakah seseorang atau partai politik itu melanggar Pergub gitu. Karena ini kan yang disangkakan ini kan adalah aturan yang berbentuk Pergub gitu. Sementara Bawaslu sendiri sebenarnya kewenangannya itu adalah untuk undang-undang pemilu, Mas Bram. Jadi apa yang dilakukan oleh Bawaslu ini, apa yang di-launching oleh Bawaslu pada hari ini yang diluncurkan, ini sifatnya hanya rekomendasi. Jadi nggak ada di sana yang menyatakan Mas Gibran diputus bersalah. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi maksud Anda pelaporan ini karena kemudian putusan itu tidak pada tempatnya dan bukan ranah kemudian dari Bawaslu Jakarta Pusat begitu ya, Mas Uki? Oh bukan, jadi saya ingin meluruskan opini yang beredar bahwa Mas Gibran itu tidak melanggar aturan pemilu gitu ya, apapun bentuk aktivitas yang disangkakan itu tidak melanggar aturan pemilu. Apa yang disangkakan oleh Bawaslu ini adalah melanggar Pergub ya, Pergub DKI yaitu nomor 12 tahun 2016 tentang aktivitas di Car Free Day. Sementara ya Bawaslu sebenarnya ya memang sudah tepat bahwa Bawaslu itu tidak bisa mengeluarkan putusan terkait pelanggaran Pergub karena itu bukan wilayah Bawaslu. Gitu. Bahwa tadi saya membandingkan dengan yang di Majalengka itu Bawaslu membuat putusan terkait pelanggaran undang-undang pemilu. Nah, ini memang kewenangan Bawaslu. Tapi kalau terkait dengan pelanggaran Pergub ya peraturan Gubernur DKI nomor 12 tahun 2016, ini bukan ranahnya Bawaslu untuk memutuskan, maka Bawaslu sudah tepat hanya merekomendasikan. Kurang lebih seperti itu. Jadi saya konfirmasi ulang kalau begitu Mas Uki. Jadi yang dilaporkan kepada DKPP itu poin yang mana? Apakah kemudian poin yang tidak tepat tadi yang kemudian seharusnya tidak melakukan seharusnya hanya melakukan rekomendasi tadi maksudnya? Saya tidak tahu persis ya apa yang sudah dilaporkan oleh Bang Habib karena untuk hal ini kami belum berkoordinasi ya. Cuman banyak opini yang beredar di luaran bahwa Bawaslu ini dianggap telah memutuskan bahwa Mas Gibran telah melakukan pelanggaran pemilu misalnya seperti itu ya. Nah, Mas Gibran itu sama sekali tidak melanggar aturan pemilu. Mas Gibran itu menurut rekomendasi Bawaslu yang baru keluar hari ini itu disangkakan direkomendasikan oleh Bawaslu melakukan pelanggaran Pergub ya yang dimana ini sebenarnya ya ini bukan ranahnya Bawaslu untuk mengecek apakah seorang kandidat itu melanggar Pergub apa enggak gitu. Misalnya nih ada Pergub yang ada larangan merokok, kan ini bukan ranah Bawaslu kalau misalnya ada kandidat ya merokok di tempat larangan merokok. Kurang lebih seperti itu. Baik. Poinnya kami menangkap Mas Uki. Saya ke Bang Ray kalau begitu. Bagaimana Anda melihat ini Bang Ray? Ya. Melihat yang mana ya? Yang pelaporan balik begitu Bang Ray terhadap kemudian apa yang kemudian sudah dikeluarkan oleh Bawaslu Jakpus. Seingat saya yang dilaporkan itu adalah soal kesalahan tanggal, seingat saya ya. Jadi itu kalau saya nggak silap, tanggal 3 Januari 2000 tertulis 3 Januari 2023.
Mestinya 4 Januari 2024 begitu ya. Nah, inilah yang kemudian 4 Januari 2023, mestinya 4 Januari 2024. Inilah yang dianggap oleh TPN sebagai sebuah keteledoran yang mengakibatkan mereka melaporkannya ke DKPP gitu ya. It's okay lah kalau yang mau begituan mau dilaporkan juga ya silakan gitu kan, nggak ada masalah sebetulnya. Gitu. Karena itu kesalahan administrasi itu gitu ya. Nah, tapi kalau mau dilaporkan itu silakan aja. Cuma kalau kita mau mengatakannya kan begini, kalau tadi kan Bung Yudi udah bagus lah menjelaskannya, supaya semua orang betul-betul taat lah ya, berhati-hatilah, menjunjung tinggi lah asas pemilu jurdil ini gitu. Nah maksud saya, kalau kita berpegang dan berpijak pada komitmen itu, yang kayak gitu semestinya ya tidak perlu jadi masalah lah untuk melaporkan mereka kembali ke DKPP gitu. Nah, jadi ya ada yang lebih besar yang semua partai politik mendiamkannya kok. Misalnya surat suara tercoblos di Taiwan. Itu kan semestinya masalah besar itu. Itu yang dilaporkan DKPP itu penting gitu ya. Atau seperti sekarang ada simulasi dengan hanya 2 paslon gitu. Nah, itu bisa membentuk memori orang bahwa seolah-olah paslon itu hanya 2 bukan 3 gitu. Dan sebagainya. Kalau kita mau berpegang pada apa yang tadi dianjurkan oleh Bung Yudi ya, supaya kita lebih tidak mempolitisasi segala hal lah kan kata beliau gitu. Nah itu kesalahan surat itu ya kalau dianggap bermasalah ya silakan gitu. Cuman kalau kita kembali ke ajakan Bung Yudi tadi itu ya menurut saya sih itu belum patutlah diadukan ke DKPP, itu bukan pelanggaran yang sangat serius, karena maksud dan tujuannya kita semua tahu bahwa yang bersangkutan dipanggil tanggal 4 Januari 2024 gitu. Dan itu akhirnya dipenuhi yang bersangkutan juga, bahwa yang bersangkutan kan hadir juga kan hari ini begitu ya, dan diperiksa gitu. Kalau sebetulnya mereka menganggap surat itu bermasalah ya mereka bisa saja nggak hadir karena menganggap itu tahun yang lalu, tahun lepas, bukan tahun sekarang gitu. Nah dengan kehadiran saudara Gibran memenuhi prosedur itu artinya semua orang pihak TPN juga mengerti dan tahu bahwa 2023 yang tertulis itu kemungkinan salah penulisan yang semestinya 2024 gitu. Oke, jadi lebih ke administratif gitu ya maksudnya ya. Oke, kalau begitu saya ingin menarik ke lebih luas begitu Bang Rey. Artinya dengan kondisi hari ini, dengan apa yang sudah dilakukan Bawaslu, dengan sejumlah apa yang terjadi, dugaan kecurigaan kemudian yang terjadi pada sejumlah dugaan ketidaknetralan, dugaan kecurangan begitu, itu sudah cukupkah kemudian membuat publik hari ini lebih tenang begitu melihat 14 Februari akan berjalan sesuai dengan aturan, Bang Rey? Ya sejujurnya saya udah beberapa kali mengatakan sejak saya melakukan pemantauan pemilu ya tahun 97 di era Orde Baru, 99 di era pertama reformasi, dan setelah revisi undang-undang yaitu 6 kali. Ini yang kali ke-6 saya melakukan pemantauan pemilu. Dalam catatan saya di luar pemilu 97 karena itu pemilu di era Orde Baru begitu ya. Inilah pemilu menurut saya yang paling buruk dalam pelaksanaannya gitu. Hampir tidak meyakinkan nih 3 penyelenggara ini, baik KPU, Bawaslu maupun DKPP. KPU-nya hari ini kita tahu melakukan apa yang mereka sebut sebagai human error dengan tersedianya surat suara yang hanya mencantumkan 2 pasangan calon untuk simulasi gitu. Lalu mereka meminta maaf. Sebelumnya pencoblosan yang saya sebutkan, Bawaslu juga begitu. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang kita anggap punya potensi itu adanya pelanggaran, tapi ya seperti diabaikan oleh Bawaslu. Contoh sebut saja misalnya soal itu surat instruksi PJ Gubernur Papua Barat atau salah satu daerah di Papua. Itu sampai sekarang nggak terungkap, itu struktural apa tidak gitu loh. Nah atau termasuk dugaan adanya ketidaknetralan ASN di Boyolali sampai sekarang nggak terungkap. Benar nggak itu direkayasa macam-macam dan seterusnya gitu ya. Pun juga dengan DKPP. DKPP memberi sanksi ringan atas pelanggaran etik berat. Itu kejadian tuh kepada Ketua KPU. DKPP mengatakan terdapat pelanggaran etika berat tapi sanksinya ringan, cuma peringatan biasa gitu. Jadi
dengan situasi yang muncul pada hari ini, sedetik ini, saya mengatakan baiknya ya khususnya kepada KPU melakukan evaluasi total apa sih sebetulnya yang terjadi sehingga ada kesan bahwa pelaksanaan pemilu kita ini seperti tidak terkelola, tidak di bawah manajemen yang cukup baik itu, termasuk Bawaslu. Bawaslu misalnya kok bisa-bisa kemudian menyatakan sesuatu yang oleh bawahannya dinyatakan berbeda. Misalnya peristiwa Car Free Day atau peristiwa apa begitu ya di DKI Jakarta, Bawaslu DKI mengatakan ada temuan pelanggaran, tapi kok tiba-tiba diralat oleh atau dinyatakan berbeda oleh Bawaslu RI. Padahal mekanismenya nggak begitu. Mekanisme kalau itu temuan di Bawaslu DKI, ya Bawaslu DKI itu sebetulnya memiliki kewenangan untuk menyampaikan apapun hasilnya gitu. Baik, artinya PR-nya masih banyak begitu ya. Untuk kemudian oleh karena itu saya mengajak kita melakukan evaluasi total kepada seluruh penyelenggara pemilu ini sebelum kita masuk ke tahapan yang sangat krusial yaitu pemungutan, penghitungan dan penetapan hasil pemilu. Baik, untuk kemudian bisa menguatkan dan mengembalikan kepercayaan publik pada gelaran pemilu kali ini. Tentunya kami ingin disclaimer dulu sebelum menyudahi dialog kali ini bahwa kami juga sudah mengundang pihak Bawaslu untuk bisa bergabung, namun belum ada yang bisa bergabung pada dialog malam hari ini. Saya ke Bang Uki, kalau memasuki begitu, terakhir, jadi komitmen dari TKN seperti apa kemudian Mas untuk menghilangkan kecurigaan dari publik, Mas? Ya, mari kita serahkan proses apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran ini, sebagai peserta kontestasi, ya. Mari kita serahkan proses dugaan pelanggaran ini kepada pihak yang berwajib, kepada pihak yang berwenang, yang dalam hal ini kita punya Bawaslu, punya DKPP, ya. Apabila ada pelanggaran atau dugaan pelanggaran, ayo laporkan sama-sama, ayo kita jaga sama-sama. Di sini kan dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak ya. Ada pemerintah yang dalam hal ini penyelenggara pemilu yaitu KPU, ada pengawasnya yaitu Bawaslu dan juga Dewan Kehormatannya yaitu DKPP. Juga ya kami harapkan yang dalam hal ini Bang Rey ya sebagai civil society ini terus mengawasi terus mengkritisi terus ya, dan ini adalah hal yang baik ya. Di satu sisi memang kita bisa melihat seolah-olah ini adalah sesuatu yang dark, sesuatu yang gelap, sesuatu yang nggak enak untuk kita dengar. Namun di sisi yang lain, ini adalah sesuatu yang menandakan bahwa the system works gitu. Ada mekanisme pengawasan antara peserta dengan peserta pemilu ya, antara peserta dengan badan pengawas pemilu, antara civil society yang dalam hal ini Bang Rey tadi komentarnya saya suka sekali, dengan penyelenggara pemilu, dengan peserta pemilu, sehingga apa-apa yang menjadi dugaan-dugaan tersebut itu dapat terkuak ke publik gitu. Sehingga pemilu kali ini tepat berjalan dengan jurdil. Yang jelas kami sebagai peserta kontestasi tidak ingin mengurangi wibawa pemilu. Kalau wibawa pemilu runtuh, maka wibawa demokrasi runtuh. Kalau wibawa demokrasi runtuh, maka ideologi asing yang khilafah atau apalah itu bisa memiliki ruang untuk masuk ke Indonesia. Oke, Mas Uki. Terima kasih atas statement dan juga dari Anda, Mas Uki Dedek Prayudi, Ketua DPP PSI, serta Bang Rey Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu Bang Rey dan juga Mas Uki. Malam, sampai ketemu lagi.